Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Arif Rahman. I wanna interpret the video from English speech channel, and the speech from the Trevor Noah, the powerful of information. Okay, let's get started. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Ini aneh karena saya hanya berbicara dengan teleponmu dan kami di sini. Ini adalah pengalaman yang asing. Selamat datang di era milenial. Kamu punya fotonya dan kamu menunjukkan kepada temanmu dan seperti apa dia secara langsung. Anda pergi, saya tidak tahu. Saya juga melihat ponsel saya ketika seharusnya berada di sana bersamanya. Terima kasih pertama-tama Bill dan Melina karena telah menerima saya. Ketika saya pertama kali diminta untuk berada di sini, mereka berkata, "Hey, kami ingin Anda datang dan berbicara di acara Goalkeepers dan berbicara tentang apa terjadi pada dunia." Dan saya melihat semua orang menjadi pembicaraan dan saya berkata, "Tetapi saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki lemari es dan dapat mengubah hidup. Saya tidak memiliki rencana untuk membatasi HIV di Afrika dan seluruh benua, dan saya pasti tidak mengendarai sepeda motor dan tidak tahu apa yang bisa lakukan untukmu." Bill hanya berkata, "Datanglah dan bagikan pemikiran." Dan saya rasa itulah cara saya memproses informasi. Begitulah cara saya memproses dunia saya. Jadi saya akan memberitahu Anda sedikit tentang diri saya. Yang belum tahu saya adalah Trevor Noah. Saya dibesarkan di Afrika Selatan selama masa yang dikenal sebagai apartheid. Dan bagi mereka yang tidak tahu, apartheid adalah sistem yang dikenal sebagai melarang orang kulit hitam dan orang kulit putih untuk berintegrasi satu sama lain. Orang kulit hitam tinggal di daerah yang terpisah dengan orang kulit putih. Mereka memiliki aturan berbeda, mereka dipisahkan, dan ini sangat sulit bagi saya karena saya tumbuh di keluarga campuran dan saya menjadi keluarga campuran. Ibu saya adalah seorang wanita kulit hitam, seorang wanita Xhosa dari Afrika Selatan. Dan jika Anda bertanya, Xhosa adalah salah satu bahasa dengan klik dalam Xhosa, tapi Xhosa tidak seperti dalam film Amerika. Saya telah melihat film-film yang menampilkan orang Afrika dan mereka menyukainya. Itu bukan bahasa. Oke. Tidak, bahkan kami menonton film-film itu dan kami seperti bertanya-tanya apa yang mereka katakan. Itu bukan bahasa, tapi ibu saya seorang wanita Xhosa Afrika Selatan, ayah saya berasal dari Swiss, seorang kulit putih, dan ia tetap kulit putih. Dan mereka berkumpul bersama. Dan inilah dan tidak mudah untuk tumbuh di keluarga yang berbeda, dan karena kita keluarga bersama, kita disatukan oleh tujuan. Karena saya terlahir dari ibu saya, karena ayah saya salah satu hal terbesar yang menghubungkan saya ketika membaca tentang Goalkeepers dan belajar tentang organisasi adalah optimisme, kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat siapapun, dan di saat itu tidak seorang pun seharusnya memiliki hak untuk melihatnya. Dan ibu saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Ibuku adalah wanita cantik dan kuat yang menanggung banyak hal selama masa apartheid. Kami hidup dan dia menikahi pria yang kasar, kecandu alkohol, dan selama itu satu hal yang selalu saya kagum pada ibu saya adalah bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghargai kenyataannya di dunia tempat dia berada, tetapi juga secara optimis mengajar masa depan yang dia inginkan. Dan bagi saya itulah ya. Dan bagi saya itulah goalkeeper, optimisme. Orang-orang selalu bertanya, apakah dunia akan menjadi lebih baik, apakah dunia semakin baik atau semakin buruk. Sekarang tergantung pada siapa Anda bertanya, akan selalu ada jawaban yang berbeda. Saya telah menemukan salah satu alasan mengapa saya percaya dunia menjadi lebih baik adalah karena kita memiliki akses ke informasi tentang seberapa buruk dunia. Ya. Saya tahu adalah hal yang aneh jika itu dikatakan, tapi sejujurnya itulah yang saya yakin sebagai seorang pemuda dan sebagai seseorang yang membuat persembahan bagi para orang muda, anak-anak muda. Salah satu alat yang paling ampuh adalah saya sadari informasi. Kita berasal dari zaman di mana ada informasi yang salah, disinformasi, dan ada beberapa di antaranya saat ini, tetapi sekarang lebih banyak anak muda yang berkomunikasi lintas batas, lintas benua, bahkan Amerika, Inggris, Afrika Selatan men-tweet berbicara dengan orang-orang Myanmar. Mereka melihat orang-orang membicarakan apa yang terjadi di Sudan. Anda melihat
orang-orang bersimpati dan berbagi pada korban badai di seluruh Karibia, di Texas, dan ya setiap kali saya melihatnya itu adalah salah satu alat yang paling ampuh jika dimanfaatkan dengan benar dapat memimpin ke arah yang benar-benar baru, ya, dan dalam berkomunikasi dan mengubah dunia. Dan anak muda yang menjadi penggerak itu salah satu hal terindah yang saya sadari adalah bahwa kita hidup di zaman baru milenial, seringkali ditandai sebagai mereka yang malas. Mereka percaya bahwa mereka berhak dan mereka menangis. Mereka juga dapat melakukan perubahan. Aku percaya bahwa informasi dan perangkat yang kita miliki saat ini telah membantu meningkatkannya lebih dari sebelumnya. Kita melihat itu di Amerika. Sebagai pembawa acara Daily Show, saya jelas berada di dunia di mana kami mengomentari berita dan politik, dan satu hal yang saya perhatikan kepada audiens, saya bukan hanya anak muda yang tumbuh di dunia politik, tapi juga terlibat dengan cara di mana orang yang tidak pernah terlibat sebelumnya. Terlibat dengan cara di mana di mana mereka memahami bahwa mereka benar-benar dapat mengubah arah sejarah daripada hanya menjadi bagian dari ini. Adalah pengalaman yang indah untuk dilihat terjadi seluruh benua di negara asal saya. Ya, kita bisa menjadi bagian dari dunia. Orang-orang selalu bertanya bagaimana tentang Donald Trump. Saya berkata dengan baik, saya tidak tahu bagaimana perasaan tentang dia itu suatu kebenaran yang jujur. Dia adalah merupakan paradoks bagi saya satu bagian dari diri saya yang saya takut pada gagasan bahwa dia adalah seorang presiden negara yang paling kuat, salah satu bagian. Tapi sisi lain dia pasti membuatku tertawa. Itu bagaikan asteroid yang menimpa menuju bumi, tetapi bentuknya seperti penis. Saya pikir saya akan mati, tapi saya tak tawa. Saya akan tertawa. Ya. Oke, wait. Ada iklan. Dan ya itu proses yang sangat nyata. Menurut situasi yang sangat nyata dan Anda itu berbahaya, tetapi pada saat yang sama Anda dapat mengakui bahwa ketika Anda tertawa, Anda dapat dikendalikan oleh rasa takut itu, dan adalah sesuatu yang saya jalan dalam keluarga saya. Ya, ibuku selalu berkata, di saat kami tertawa kami tidak takut, saat kami tertawa itulah diri kita sebenarnya. Ini bukan berarti apa yang terjadi pada saya tidak nyata, itu berarti bahwa kita dapat proses dunia yang sangat nyata yang terjadi pada kita dalam banyak hal. Saya mencoba melihat sisi positifnya. Ya, kita tidak dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Saya percaya itu. Iklim adalah salah satunya. Ya, badai. Kalian tidak dapat melihat perubahan secara setiap hari itu, dan kalian akan mengambil foto-foto. Anda dapat melihat bagaimana keadaan menjadi lebih baik. Anda juga dapat melihat bagaimana beberapa hal menjadi lebih buruk. Perubahan iklim adalah salah satunya, dan disitulah anak-anak muda melangkah maju dan berkata, "Hei, badai adalah contoh yang baik. Intensitas peristiwa sekali seumur hidup ini telah meningkat. Mungkin sudah waktunya untuk melakukan sesuatu." Anak-anak muda itu bukan berbicara, Donald Trump melakukan itu. Orang-orang berbicara, mereka terlibat tidak seperti sebelumnya. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melalui kalau Anda bangun, Anda membaca koran dan Anda pergi. Saya tidak pernah tahu ini sebelumnya. Di suatu tempat pada saat yang sama, presiden membaca koran yang sama mengatakan hal yang sama persis, dan bagi saya itu menggairahkan. Ya, itu menyeramkan, bukan? Ya, tetapi hal yang paling menarik itu adalah menakutkan tetapi jujur. Saya melihatnya selama beberapa minggu terakhir, dan maksud saya itu masih berlangsung sampai sekarang. Anda mempunyai badai Maria dan memetakan malapetaka dan pindah ke Puerto Rico sekarang, dan kami melihatnya itu sebagai kehancuran dan melihatnya sebagai pemberian. Saya tersentuh oleh banyak orang, bahkan di acara kami yang menjangkau, dan ada peluang bagi semua orang untuk menjadi goalkeepers yang membuat saya bersemangat. Dan di dunia teknologi baru ini kami memiliki kesempatan untuk terlibat dengan aktivis di tingkat dasar. Orang-orang mengejek milenial bahwa milenial adalah aktivis hashtag, dan saya berpendapat mereka adalah aktivis hashtag sampai mereka diberi kesempatan untuk mengambilnya dari tweet ke jalanan. Ya. Jadi saya mendorong Anda semua yang ada di ruang ini, jika Anda memiliki kekuatan, jika Anda memiliki kemampuan, jika Anda memiliki informasi atau pengetahuan, angkat orang-orang ini dan apa yang mereka
tawarkan. Mereka bersemangat, mereka optimis, mereka kuat melampaui semua tekanan, dan saya bangga mengatakan bahwa saya adalah salah satunya. Saya seorang milenial, sebagai wakil saya berharap sebagai menjadi goalkeeper. Terima kasih banyak telah menerima saya, dan selamat atas segalanya hari ini. Ya, thank you. Enough for me. Sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.